Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Percaya pada hari kiamat adalah salah satu bukti keimanan kita sebagai seorang muslim. Dan tidak mempercaya hal tersebut sudah pasti ganjarannya adalah fasik dan bisa dikatakan keluar dari ajaran agama Islam. Kiamat akan terjadi, namun kapan dan bagaimana kronologinya masih jadi rahasia besar yang disimpan oleh Allah. Nabi sendiri menjelaskan dalam banyak riwayat jika kiamat pasti datang, namun waktunya tidak bisa ditentukan. Sebelum masuk ke ulasan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan di-like, lalu share channel Islam Mind untuk menyiarkan syiar agama Islam. Diketahui bahwa tanda-tanda pada hari kiamat tersebut adalah munculnya Imam Al-Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan juga sosok mengerikan yang kita kenal dengan Dajjal. Dari semua tanda ini, Dajjal lah yang harus jadi perhatian, karena makhluk ini adalah representasi kesesatan yang nyata dan diberikan kemampuan oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang menakjubkan, agar bisa menyesatkan lebih banyak umat manusia. Dan berikut ini adalah ciri-ciri dan hal yang berkaitan dengan Dajjal yang wajib untuk diketahui. Ciri fisik Dajjal. Dalam hal ini, ulama pernah memperdebatkan tentang sosok Dajjal tersebut. Sebagian ulama menganggap bahwa Dajjal adalah wujud dari peradaban maju atau sebuah bangsa. Namun sebagian lagi mengatakan jika Dajjal adalah manusia. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis. Rasul berkata, dia adalah seorang pemuda yang sangat keriting rambutnya, hilang cahaya matanya. Dari hadis Rasulullah SAW tersebut, maka bisa disimpulkan jika Dajjal adalah seorang manusia dan masih muda. Ciri-ciri Dajjal yang disinggung dalam hadis sebelumnya, yaitu ia berambut keriting dan juga hilang cahaya matanya. Tidak hanya itu, Dajjal juga sering dicirikan dengan buta sebelah matanya. Serta tanda terakhir yang ada pada Dajjal adalah tulisan di dahinya yang mempunyai lafal Arab Kaf, Fa, Ro, yang artinya adalah kafir. Tulisan ini hanya bisa dilihat oleh para manusia yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pengikut Dajjal. Dajjal akan jadi pemimpin dari sebuah kaum yang nantinya akan bertentangan dengan umat Islam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menjelaskan akan mengikuti Dajjal dari kaum Yahudi Asbahan 70.000 orang. Termasuk para pengikut Dajjal ini adalah orang-orang yang pandai membaca Al-Quran, namun tidak melewati tenggorokan mereka. Maksudnya adalah seorang muslim tidak benar-benar memahami apa yang dipelajarinya. Mereka semua ini akan disenangkan oleh Dajjal dengan berbagai tipu muslihat, namun pada akhirnya akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala selama-lamanya. Kemampuan Dajjal yang harus diwaspadai. Dajjal adalah fitnah terbesar yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia di akhir zaman. Dan Allah memberi makhluk tersebut kemampuan untuk melakukan hal-hal yang menakjubkan. Dajjal mampu menenggelamkan surga dan neraka. Manusia di akhir zaman nanti akan dihadapkan dengan hal tersebut. Namun sesungguhnya apa yang jadi surganya Dajjal merupakan nerakanya Allah, dan begitu pun sebaliknya. Dajjal tidak hanya mampu membawa surga dan neraka, ia juga bisa membunuh seseorang dan menghidupkannya kembali, dan mampu memerintahkan bumi serta mampu menurunkan hujan. Satu lagi yang jadi kemampuan terbesar Dajjal adalah harta-harta yang jumlahnya tidak terbatas yang dimilikinya dan hanya diberikan kepada mereka yang mau mengikuti perintahnya saja. Imam Al-Mahdi akan memerangi Dajjal. Pada masa Dajjal berkuasa, dunia akan dipenuhi dengan kekacauan yang hebat. Pada saat itu, orang-orang Islam yang lemah imannya akan berbondong-bondong keluar dari agama Islam. Dan saat kekacauan menyelimuti manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Al-Mahdi, sosok yang dijanjikan Rasul, akan membawa dunia menjadi tentram dan Islam berada pada masa kejayaannya. Al-Mahdi akan membawa perlawanan dengan Dajjal dan bala tentaranya. Namun dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Al-Mahdi seperti kesulitan menahan gempuran dari Dajjal. Tapi sesuai janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Mahdi mampu bertahan dari kezoliman Dajjal saat makhluk ini berhasil dibunuh oleh Nabi Isa. Dajjal mati terhina di tangan Nabi Isa. Di akhir zaman nanti, Nabi Isa alaihissalam akan turun, dan hal tersebut sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Misi utama Nabi Isa alaihissalam adalah untuk membantu Al-Mahdi menegakkan kekhalifahan dan juga menghabisi Dajjal.
Dalam sebuah hadis, pada akhirnya Nabi Isa akan mampu membunuh makhluk terkutuk tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal di bab Lut. Hadis riwayat Ahmad, Turmuzi dan Nuaim bin Hamad. Nabi Isa dikatakan akan membunuh Dajjal dengan menancapkan sebuah tombak di tubuhnya. Setelah itu, berangsur-angsur bumi menjadi tempat yang penuh berkah dan dipimpin oleh seorang khalifah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Imam Al-Mahdi.